Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayang untuk seluruh netizen dimanapun Anda berada. Salam persaudaraan sedunia, salam sayang, salam cinta, salam persaudaraannya semuanya ya. Juga salam sejahtera. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan semoga yang sakit cepat sembuh, yang miskin cepat kaya ya, yang kaya cepat sejahtera, bisa bantu sesama ya. Oke. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya dalam keadaan sehat walafiat, yang mana tadi malam saya terselamatkan ataupun lepas dari jeratan hukum. Maksudnya lepas dari sandera mereka. Tapi memang Mas gak sadar tuh, gak sadar sama sekali. Entah kenapa, memang selalu gak sadar. Ada satu pertanyaan, bahwasanya dulu Mbah Singso pernah mengatakan bahwasanya tidak akan pernah hadir lagi, terkecuali memang ada yang perlu dikritik. Tapi kenyataannya beliau hadir, dan hadirnya beliau ini bertepatan bersama Nyi Sela. Saya nggak tahu kenapa Nyi Sela bisa membawanya sementara dia sedang ada pertapaan besar. Dan di sini saya bersama Nyi Sela, tapi dia kayaknya entah gimana yang dari tadi ya, seperti jual sedang-sedang ya, jual mahal enggak, jual murah enggak, sedang-sedang aja ya. Assalamualaikum Nyi. Kenapa sih kok nggak mau ngomong? Nyi. Adinda, kenapa nggak mau ngomong? Nggak, dari mana bisa mendapatkan alamat Mbah Singso bisa memanggil dia, gimana caranya? Cukup aku aja yang tahu. Kok kayak gitu? Pastinya berat halangan loh, karena dia di rawa-rawa larangan. Emang berat. Tapi demi Kang siapa yang enggak? Adinda, Mas minta maaf ya. Mungkin ada banyak yang mengatakan Adinda dipakaikan. Tapi Kang Mas mau kalau misalnya Adinda itu jangan cemburu buta. Kang Mas mau Adinda itu jika memang mencintai, Kang Mas mencintailah karena Allah Ta'ala, bukan harus menimbulkan rasa cemburu yang gak menentu. Adinda dikuasai nafsu. Kenapa Kang Mas bilang kayak gitu? Karena Adinda diperalat oleh keinginan hasrat nafsu diri Adinda sendiri. Selayaknya Adinda harus berpikir gitu. Jangan terlalu menuruti hawa nafsu karena kecemburuan, karena kemarahan, terus bertindak sesuka hati. Hanya karena keegoisan dan kecemburuan terus lari meninggalkan kami. Sampai saat ini Adinda gak mau pulang. Adinda, Kang Mas itu gak habis pikir. Mungkin pikiran Kang Mas ini pun sudah habis, makanya gak habis berpikir juga Adinda. Pemirsa,
Aku mau istirahat, Kang Mas. Iya, Kang Mas tahu. Aku capek asli dihina aja sama orang itu. Tapi Kang Mas mau Adinda itu pulang ke Padepokan, agar mereka tahu bahwasanya Adinda itu memihak kepada Kang Mas. Hanya karena cinta, Adinda itu menahan semua hinaan, cacian, dan Adinda. Jika Kang Mas salah, Mas minta maaf. Jika Kang Mas memang sudah membuat hati Adinda terluka, Kang Mas juga minta maaf. Jika Adinda memang merasa bahwasanya Kang Mas ini tidak mengerti akan perasaan Adinda, Kang Mas juga minta maaf atas kekurangan itu. Tapi tolong mengertilah, Kang Mas gak mau Adinda itu tersakiti terus, dihina terus. Adinda kembalilah ke Padepokan. Kenapa Adinda begitu keras? Kenapa Adinda begitu Adinda? Dari mana Adinda tahu kalau Kang Mas itu punya saudara kembar goib? Dan dari mana Adinda tahu keberadaannya? Kang Mas nggak perlu tahu. Yang penting Kang Mas itu udah selamat. Adinda, sekarang maunya Adinda apa? Biarkan Kang Mas itu membayar. Coba lihat Kang Mas, apa yang Adinda mau? Atau jika memang Adinda mengharapkan bayaran dari apa yang Adinda lakukan untuk penyelamatan Kang Mas, katakan. Kang Mas tahu Adinda udah dihina, Adinda udah dipojokkan, dan Adinda sudah dianggap pengkhianat. Karena mereka juga nggak tahu tujuan Adinda sebenarnya. Kini rencana besar itu Kang Mas sudah tahu. Tapi sayangnya Mbak Singsu tidak bisa ikut berperang. Bunda Ratu juga tidak boleh ikut berperang. Memang ini harus usaha Kang Mas sendiri untuk mengalahkan mereka.
Mas kan udah minta maaf. Adinda pening dalam mobil aja, kita di luar tempat biasa. Tapi jangan diam Kang Mas kayak gini. Lihat tupai itu memanjat di dinding dan dia melompat. Tapi nggak salah kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Begitu juga yang kita alami. Adinda, ngomong kan di mana letak kesalahan Kang Mas, ngomong. Coba ngomong biar penonton tahu, netizen itu tahu di mana letak kesalahan Kang Mas. Ngomong cepet ngomong. Kang Mas itu nggak salah. Kalau memang Kang Mas nggak salah, kenapa Adinda diami Kang Mas kayak gini? Adinda, Kang Mas kan udah minta maaf. Kang Mas itu juga sudah mengatakan apa sebenarnya yang Adinda inginkan. Apa yang sebenarnya Adinda inginkan? Ngomong Adinda. Cuman satu aja. Apa? Semua orang di situ harus minta maaf sama aku. Itu bisa dilakukan jika Adinda mau datang ke Padepokan. Tapi jika Adinda nggak mau pulang ke Padepokan, ini akan sulit. Adinda bisa pulang ke Padepokan. Adinda bisa kembali. Adinda. Biarkan Kang Mas jadi wakil untuk semuanya. Kang Mas minta maaf. Maafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Maafkan semua atas apa yang sudah kami lakukan kepada Adinda. Hinaan cacian yang kami buat sengaja ataupun tidak sengaja. Apalagi ini Mas Lebaran. Adinda gak niat untuk silaturahmi, untuk makan kue di Padepokan. Gak kepengen.
nggak tahu apa yang harus Kang Mas lakukan. Tapi yang jelasnya Kang Mas minta maaf. Dan terima kasih sudah memanggil Mbah Singso. Tatapanmu penuh dengan arti. Lirikan matamu penuh dengan makna. Dan seolah-olah matamu berbicara. Adinda menyimpan sesuatu yang sangat besar. Yang mana sesuatu tersebut tidak dapat diungkapkan. Tapi Kang Mas mohon hari ini jujur. Apa sebenarnya yang Adinda mau? Kenapa sih nggak mau kembali ke Padepokan? Kita bisa selawatan bareng. Kita bisa jalan-jalan bareng. Nggak seharusnya Adinda itu memaksakan diri di hutan, menyendiri, dan penuh dengan keegoisan, amarah, dan ambisi. Adinda pasti akan mudah dikuasai setan. Apalagi Blorong. Lihat netizen begitu cintanya kepada Adinda. Lihat netizen. Adinda tahu enggak? Ngomong, coba ngomong. Coba omongkan apa yang bukan omong. Lihat netizen. Katakan pada netizen, apa sebenarnya yang Adinda mau? Jelaskan pada mereka. Karena bukan hanya orang yang di Padepokan menghina Adinda, tapi seluruh netizen sudah banyak yang mempunyai prasangka buruk terhadap Adinda. Omongkan ya. Jelaskan. Adinda. Adinda. Kasihan para netizen yang sampai saat ini mereka terus berprasangka buruk terhadap Adinda. Dan di sini Kang Mas juga merasakan betapa berat jika menjadi Adinda.
Tapi tujuan apa lagi yang harus Adinda lakukan? Kang Mas sudah selamat. Sedangkan kita tahu sendiri Mbak Singsu tidak mau ikut berperang. Karena itu sudah tanggung jawab Kang Mas. Berarti Kang Mas harus melawannya, harus membasminya. Karena itu adalah tekad daripada Kang Mas sendiri. Coba lihat Kang Mas. Baik. Kang Mas berhenti mengejar Blorong. Kang Mas berhenti untuk memusuhi Blorong. Sekarang pulanglah ke Padepokan. Rencana besarmu sudah diketahui bahwasanya beliau tidak mau ikut berperang. Kembali ya, Adinda. Adinda. Jelaskan. Adinda. Saya nggak tahu pemirsa apa yang harus saya lakukan. Intinya sulit untuk berkata-kata, tapi semua tergantung kepada Adinda sendiri apa yang harus diambil keputusannya. Dan di sini Mama sudah mengetahuinya bahasanya Adinda memang merencanakan untuk mencari saudara kembar saya selama ini. Memang alhamdulillah sudah datang dan pada waktu yang tepat saat Mamas itu disandra. Tapi akhirnya beliau juga menyampaikan bahwasanya beliau tidak mau ikut berperang. Dan ini adalah tekad yang sudah diambil, maka tanggung jawab harus dijalani. Mau tak mau, Mamas harus terus berjuang untuk membasmi Blorong, apapun yang terjadi. Dan soal Adinda, Mamas itu nggak tahu apa yang harus Mamas lakukan. Nggak tahu apa yang mau ditujukan sama dia. Adinda, pulang ya. Adinda. Adinda, jelaskan sama netizen Adinda. Jelaskan sama netizen Adinda. Jelaskan Adinda. Nggak mau pulang. Kenapa? Sampai kapan? Sampai kapan Adinda kamu pulang? Sampai kapan Adinda nggak pulang dan membuat penasaran seluruh netizen? Sampai kapan? Sampai meninggal. Sisa ngono ya. Alright. Kayaknya beliau sudah mengambil keputusan seperti itu.
beliau nggak mau pulang. Dan beliau tetap keras kepala. Ngomong, di mana letak salahnya Kang Mas? Ngomong. Kang Mas tuh nggak ada salah. Jadi kenapa Adinda melakukan hal ini? Adinda bertahan di hutan yang nantinya nggak tahu alurnya kemana, yang pastinya nanti akan mudah tergoda oleh hasutan setan dan pikiran-pikiran buruk yang akan selalu menghantui, menyendiri, memikirkan sesuatu hal yang nggak pasti, yang dipenuhi dengan ambisi dan nafsu birahi. Nafsu aja, bukan birahi. Dinda pulang yuk. Pulang yuk. Pulang. Pulang. Pulang yuk. Adinda. Pulang. Kenapa? Baiklah, Kang Mas antarkan kembali lagi di hutan kalau memang mau di hutan. Jika memang itu maunya di hutan, ya mau gimana lagi. Kang Mas nggak bisa memaksa. Tobatnya seorang juga Kang Mas itu nggak bisa memaksa. Jika memang itu yang sudah Adinda inginkan. Benar Adinda nggak mau pulang. Adinda. Benar nggak mau pulang. Adinda.
mau pulang Kang Mas. Katakan sejujurnya, kenapa kau lakukan semua itu? Lakukan apa? Mengorbankan diri sampai hingga memanggil Mbak Singsu. Katakan, kenapa kau lakukan itu? Demi Kang Mas apapun dilakukan. Adinda, tengok Kang Mas. Aku mau pulang. Adinda, tengok Kang Mas. Udah pernah. Bukan masalah udah pernah, Aku tengok. mau pulang. Adinda, Aku mau pulang. Adinda, Aku mau pulang. Adinda. Kayak mana nih kamu sekarang? Kayak mana nih? Makanya jangan lama tinggal di hutan loh. Anda pulang. Adinda, Assalamualaikum Kang Mas. Waalaikumsalam. Ya, nggak tahu lagi apa yang harus dibuat pemirsa. Saya akhiri aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.